Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pemirsa channel YouTube Burin Vlog. Di kesempatan ini saya ingin berkisah tentang biografi singkat dari Kangjeng Sunan Ampel, salah satu tokoh Wali Songo tertua. Bagaimana kisah atau perjalanan dari Sunan Ampel ini? Silakan disimak atau didengarkan berikut ini. Nama asli Sunan Ampel adalah Sayyid Ali Rahmatullah. Saat masih tinggal di Kerajaan Campak. Sedangkan sebutan Sunan merupakan gelar kewaliannya saat menjadi Ketua Dewan Wali Songo. Dan nama Ampel atau Ampel Denta itu dinisbatkan kepada tempat tinggalnya di Surabaya. Sunan Ampel bin Syekh Ibrahim As-Samarkandi adalah tokoh Wali Songo tertua yang berperan besar dalam pengembangan Islam di Jawa dan tempat lain di Nusantara. Melalui pesantren Ampel Denta, Sunan Ampel mendidik kader-kader penggerak dakwah Islam seperti Sunan Giri, Raden Patah, Raden Kusen, Sunan Bonang, dan Sunan Derajat, sekaligus menikahkan mereka dengan putri-putri penguasa bawahan Majapahit. Jejak dakwah Sunan Ampel tidak hanya di Surabaya dan ibu kota Majapahit, melainkan meluas sampai ke daerah Sukadana di Kalimantan. Nama asli Sunan Ampel adalah Sayyid Ali Rahmatullah saat masih tinggal di Kerajaan Campak. Mengenai identitas Sunan Ampel ini dapat kita lacak melalui penjelasan berikut. Konon, pada mulanya di Rusia Selatan ada sebuah daerah yang disebut Bukhara. Bukhara ini terletak di Samarkand. Sejak dahulu, daerah Samarkand dikenal sebagai daerah Islam yang menelurkan ulama-ulama besar seperti sarjana hadis terkenal yaitu Imam Bukhari. Imam Bukhari yang masyhur sebagai perawi hadis sahih. Di Samarkand ini ada seorang ulama besar bernama Syekh Jamaluddin Jumadil Kubro, seorang ahlu sunnah bermazhab Syafi'i. Beliau mempunyai seorang putra bernama Ibrahim. Karena berasal dari Samarkand, maka Ibrahim kemudian mendapat tambahan Samarkandi. Orang Jawa sangat sukar mengucapkan Samarkandi, maka mereka hanya menyebutkan sebagai Syekh Ibrahim As-Samarkandi. Syekh Ibrahim As-Samarkandi ini diperintah oleh ayahnya yaitu Syekh Jamaluddin Jumadil Kubro untuk berdakwah ke negara-negara Asia. Perintah ini dilaksanakan dan beliau kemudian diambil menantu oleh Raja Campak, dijodohkan dengan putri Raja Campak yang bernama Dewi Candrabulan. Negeri Campak ini menurut sebagian ahli sejarah terletak di Muang Thai. Dari perkawinannya dengan Dewi Candrabulan, Ibrahim As-Samarkandi mendapat dua orang putra yaitu Raden Rahmat atau Sayyid Ali Rahmatullah lahir tahun 1401 Masehi dan Raden Santri atau Sayyid Ali Murtolo. Sedangkan adik Dewi Candrabulan yang bernama Dewi Dwarawati sebelumnya telah diperistri oleh Prabu Brawijaya dari Kerajaan Majapahit. Dengan demikian, Raden Rahmat itu adalah keponakan Ratu Majapahit dan tergolong putra bangsawan atau pangeran kerajaan. Raja Majapahit sangat senang mendapat istri dari negeri Campak yang wajahnya tidak kalah menarik dengan Dewi Sari. Sehingga istri-istri lainnya diceraikan, banyak yang diberikan kepada para adipatinya yang tersebar di seluruh Nusantara. Salah satu contoh adalah istri yang bernama Dewi Kian, seorang putri Cina yang diberikan kepada Adipati Aryo Damar yang setelah masuk Islam namanya menjadi Aryo Abdillah.
yang ada di Palembang. Ketika Dewi Kian diceraikan dan diberikan kepada Aryo Damar, saat itu ia sedang hamil 3 bulan. Aryo Damar tidak diperkenankan menggauli putri Cina itu sampai si jabang bayi terlahir ke dunia. Bayi dari rahim Dewi Kian itulah yang nantinya bernama Raden Hasan atau lebih terkenal dengan nama Raden Patah. Salah seorang murid Sunan Ampel yang menjadi raja di Demak Bintoro. Kerajaan Majapahit sesudah ditinggal Mahapatih Gajah Mada dan Prabu Hayam Wuruk mengalami kemunduran yang sangat drastis. Kerajaan terpecah belah karena terjadi perang saudara dan para adipati banyak yang tak loyal lagi kepada Prabu Hayam Wuruk, yaitu Prabu Brawijaya Kertabumi. Pajak dan upeti kerajaan tak banyak yang sampai ke istana Majapahit. Lebih sering dinikmati oleh para adipati itu sendiri. Hal ini membuat sang Prabu bersedih hati. Lebih-lebih lagi dengan adanya kebiasaan buruk kaum bangsawan dan para pangeran yang suka berpesta pora dan main judi serta mabuk-mabukan. Prabu Brawijaya sadar betul, bila kebiasaan semacam itu diteruskan, maka negara akan menjadi lemah, dan jika negara sudah kehilangan kekuatan, betapa mudahnya bagi musuh untuk menghancurkan Majapahit. Bersamaan dengan itu pula, tersiar kabar bahwa di kerajaan Campa, Raden Rahmat atau Sunan Ampel dikenal sebagai orang yang berilmu tinggi dan alim. Sangat terpelajar, juga mendalam tentang agama Islam dan dikenal mempunyai akhlak yang suka menolong dan mempunyai keprihatinan sosial yang tinggi terhadap masalah-masalah sosial. Kealiman dan ahli pendidikan Raden Rahmat terkenal hingga ke kerajaan Majapahit. Hal itu pula yang kemudian menjadi keprihatinan Ratu Dwarawati. Ratu Dwarawati yaitu istri Prabu Brawijaya sekaligus bibinya Sunan Ampel mengetahui kerisauan hati suaminya. Dengan memberanikan diri, ia mengajukan pendapat kepada suaminya. Kanda Prabu, agaknya para penggawa dan rakyat Majapahit sudah tidak takut lagi kepada Sang Hyang Widi. Mereka tidak segan dan tidak merasa malu melakukan tindakan yang tidak terpuji. Pesta pora, poya-poya, mabuk dan judi sudah menjadi kebiasaan mereka. Bahkan para pangeran dan kaum bangsawan sudah mulai ikut-ikutan. Sungguh berbahaya bila hal ini dibiarkan berlarut-larut. Negara bisa rusak karenanya, Kanda Prabu, ujar Ratu Dwarawati kepada Sang Prabu Brawijaya. Ya, hal itulah yang membuatku risau selama ini, sahut Prabu Brawijaya. Lalu apa tindakan Kanda Prabu? Tanya Sang Ratu. Aku masih bingung, kata Sang Prabu. Sudah kuusahakan menambah biksu dan brahmana untuk mendidik dan memperingatkan mereka, tapi kelakuan mereka masih tetap seperti semula. Bahkan guru-guru agama Hindu dan Buddha itu dianggap sepele, ujar Sang Prabu. Saya mempunyai seorang keponakan yang ahli mendidik dalam hal mengatasi kemerosotan budi pekerti, Sang Prabu, kata Ratu Dwarawati. Betulkah itu? Tanya Sang Prabu. Ya, namanya Sayyid Ali Rahmatullah, putra dari Kanda Dewi Candrawulan di negeri Campa. Bila Kanda berkenan, saya akan meminta Ramanda Prabu di Campa untuk mendatangkan Ali Rahmatullah ke Majapahit ini, ujar Sang Ratu. Tentu saja, aku akan merasa senang bila Rama Prabu di Campa bersedia mengirimkan Sayyid Ali Rahmatullah ke Majapahit ini, kata Raja Brawijaya. Maka pada suatu hari diberangkatkanlah utusan dari Majapahit ke negeri Campa untuk meminta Sayyid Ali Rahmatullah datang ke Majapahit. Kedatangan utusan Majapahit disambut gembira oleh Raja Campa.
dan Raja Campa tidak keberatan melepas cucunya ke Majapahit untuk meluaskan pengalaman. Keberangkatan Sayyid Ali Rahmat ke tanah Jawa tidak sendirian. Ia ditemani oleh ayah dan kakaknya. Sebagaimana disebutkan, ayah Sayyid Ali Rahmat adalah Syekh Maulana Ibrahim Asmarakandi dan kakaknya adalah Sayyid Ali Murtado bersama saudara sepupunya yang bernama Raden Burereh atau Abu Hurairah. Diduga mereka tidak langsung ke Majapahit, melainkan mendarat di Tuban. Tetapi di Tuban, tepatnya di desa Gesik Harjo, Syekh Maulana Ibrahim Asmarakandi jatuh sakit dan meninggal dunia. Beliau dimakamkan di desa tersebut yang masih termasuk ke Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban. Diperkirakan kedatangan Sayyid Ali Rahmatullah atau Sunan Ampel ke daerah Majapahit diperkirakan terjadi awal dasawarsa keempat abad ke-15, yaitu saat Arya Damar sudah menjadi Adipati Palembang, sebagaimana riwayat yang menyatakan bahwa sebelum ke Jawa, Raden Rahmat telah singgah ke Palembang. Sayyid Murtado kemudian meneruskan perjalanan beliau berdakwah keliling ke daerah Nusa Tenggara, Madura, dan sampai ke Bima. Di sana beliau mendapat sambutan Raja Pandita Bima dan akhirnya berdakwah di Gresik mendapat sebutan Raden Santri. Beliau wafat dan dimakamkan di Gresik. Lalu Sayyid Ali Rahmatullah atau Sunan Ampel meneruskan perjalanan ke Majapahit menghadap Prabu Brawijaya sesuai permintaan Ratu Dwarawati atau bibinya. Kapal layar yang ditumpanginya mendarat di Pelabuhan Canggu. Kedatangannya disambut dengan sukacita oleh Prabu Brawijaya. Ratu Dwarawati, bibinya sendiri, memeluknya erat-erat seolah-olah sedang memeluk kakak perempuannya yang di negeri Campa. Karena wajah Sayyid Ali Rahmatullah atau Sunan Ampel memang sangat mirip dengan kakak perempuannya. Setelah temu kangen dengan bibinya itu, kemudian terjadilah pembicaraan serius. Nanda Rahmatullah, bersediakah engkau memberikan pelajaran atau mendidik kaum bangsawan dan rakyat Majapahit agar mempunyai budi pekerti mulia? Tanya sang Prabu Brawijaya. Dengan sikapnya yang sopan, tutur kata halus, Sayyid Ali Rahmatullah menjawab, dengan senang hati Gusti Prabu, saya akan berusaha sekuat-kuatnya untuk mencurahkan kemampuan saya mendidik mereka. Ujar Sayyid Ali Rahmatullah atau Sunan Ampel. Bagus, sahut sang Prabu. Bila demikian kau akan kuberi hadiah sebidang tanah berikut bangunannya di Surabaya. Di sanalah kau akan mendidik para bangsawan dan pangeran Majapahit agar berbudi pekerti mulia. Terima kasih saya haturkan Gusti Prabu, jawab Sayyid Ali Rahmatullah. Selanjutnya, Sayyid Ali Rahmatullah menetap beberapa hari di Istana Majapahit dan dijodohkan dengan salah satu putri Majapahit yang bernama Dewi Chandrawati atau Nyai Ageng Manila. Dengan demikian, Sayyid Ali Rahmatullah adalah salah seorang pangeran Majapahit karena dia adalah menantu Raja Majapahit. Para pangeran pada zaman dahulu ditandai dengan nama depan Rahadian atau Raden yang berarti tuanku. Sehingga pada akhirnya beliau lebih dikenal dengan sebutan Raden Rahmat. Barangkali yang dimaksud Dewi Chandrawati atau Nyai Ageng Manila itu bukan putri Majapahit secara langsung, melainkan putri Arya Teja Bupati Tuban yang juga cucu Arya Lembu Suraraja Surabaya yang muslim, di mana Arya Teja adalah salah satu dari penguasa bawahan Majapahit. Penempatan Raden Rahmat di Surabaya dan saudaranya di Gresik memiliki kaitan erat dengan suasana politik di Campa, sehingga dua bersaudara tersebut ditempatkan di Surabaya dan Gresik dan dinikahkan dengan perempuan setempat.
Pengangkatan resmi Raden Rahmat sebagai imam di Surabaya oleh Raja Majapahit dengan gelar Sunan dan kedudukannya sebagai wali di Ngampel Denta ini mengantarkan Raden Rahmat lebih dikenal dengan sebutan Sunan Ngampel. Mengenai bagaimana prosesnya Raden Rahmat atau Sunan Ampel dapat menikahi Dewi Chandrawati atau Nyai Ageng Manila ini, sebelumnya kita dapat menelusuri kejadian apa saja yang dialami Sunan Ampel saat dalam perjalanan menuju Surabaya. Selanjutnya, pada hari yang telah ditentukan berangkatlah Sayyid Ali Rahmatullah atau Raden Rahmat atau Sunan Ampel ke sebuah daerah di Surabaya yang disebut sebagai Ampel Denta. Dikisahkan Raden Rahmat melewati daerah Pari, Krian, Wonokromo terus memasuki Kembang Kuning. Pada saat itu, kawasan desa Kembang Kuning belum seluas sekarang. Di sana sini masih banyak hutan dan digenangi air atau rawa-rawa. Di tempat itu, Raden Rahmat bertemu dengan Ki Wiryo Saroyo yang dikenal sebagai Ki Bang Kuning yang kemudian menjadi pengikut Raden Rahmat. Sewaktu tinggal di kediaman Ki Bang Kuning, Raden Rahmat menikah dengan putri yang bernama Mas Karimah. Adapun kronologis bagaimana kisah pernikahan Raden Rahmat dengan Mas Karimah bisa terjadi, kejadiannya mirip seperti kisah ayahandanya Imam Hanafi dan ayahandanya Imam Syafi'i, yakni saat Raden Rahmat meminta kehalalan makanan buah delima yang baru saja dimakannya secara tidak sengaja, yang sebenarnya barangkali menurut ukuran orang awam sudah dianggap halal hukumnya. Kejadiannya adalah pada suatu hari Raden Rahmat akan mengambil air wudhu. Tiba-tiba di sungai itu tampak oleh beliau sebuah delima terapung-apung di permukaan air. Tanpa berpikir panjang, diambillah delima itu. Rupanya setan telah membuatnya lupa. Sehabis mendirikan sholat, delima itu dimakannya. Tetapi setelah tinggal separuh, barulah beliau teringat dan menyesal karena telah terlanjur memakan delima yang belum mendapat izin dari pemiliknya. Karena itu, beliau menyusuri tepian sungai mencari siapa orang yang punya delima itu untuk dimintai kerelaan hatinya. Di suatu tempat di tepian sungai itu, beliau bertemu dengan Ki Ageng Supa atau Sunan Bungkul yang baru saja datang dari hulu sungai. Setelah keduanya bercakap-cakap, ternyata buah delima itu milik Ki Ageng Supa yang sedang dicari-carinya. Maka Raden Rahmat pun meminta maaf dan memohon agar Ki Ageng Supa menghalalkan delima yang telah terlanjur dimakannya itu. Tetapi Ki Ageng Supa tidak mau memaafkan dan menghalalkannya. Dikatakan bahwa karena buah delima itu adalah milik putrinya yang sekarang sedang menangisi hilangnya delima tersebut, Raden Rahmat merasa sedih sekali karena beliau selalu teringat sabda Nabi Muhammad SAW yang menyatakan, tidak akan masuk surga darah dan daging seseorang yang terjadi dari makanan yang haram. Sesaat kemudian, Raden Rahmat menyatakan kesanggupannya mencarikan delima yang lebih besar dan bagus daripada itu sebagai gantinya. Walaupun demikian, Ki Ageng Supa tetap tidak mau memaafkan karena delima yang dimakan Raden Rahmat itu adalah buah delima kesayangan putrinya. Lalu bagaimana maksud Ki Ageng? Tanya Raden Rahmat penuh keheranan. Dalam hati Raden Rahmat berkata, kenapa tiba-tiba saja Ki Ageng Supa bersikap demikian kepadaku? Hanya perkara sebuah delima ia tidak mau memaafkan. Akhirnya Ki Ageng Supa atau Sunan Bungkul mengatakan mau memaafkan asal dengan syarat Raden Rahmat bersedia menjadi suami anaknya yang kehilangan delima itu. Namanya adalah Siti Karimah atau Mas Karimah, seorang anak gadis yang tuli, bisu dan lumpuh. Setelah mendengar ucapan Ki Ageng Supa itu, Raden Rahmat sangat terkejut. Kenapa sampai menjadi demikian parah masalahnya?
Hanya soal delima satu saja, harus menikah dengan seorang gadis yang semacam itu. Pikir punya pikir, akhirnya Raden Rahmat pun menyerah kepada keputusan Ki Ageng Supa. Ki Ageng Supa hatinya merasa lega, maka diajaklah Raden Rahmat ke rumahnya dan diperlihatkan kepada Siti Karimah, calon istrinya. Mula-mula Raden Rahmat mengira bahwa Ki Ageng Supa main-main, karena anak gadis yang diperlihatkan kepada beliau ternyata tidak seperti yang diceritakan tadi. Lalu Raden Rahmat menyatakan maksud Ki Ageng Supa yang sebenarnya. Ki Ageng Supa tersenyum dan menjelaskan yang dimaksud bahwa anaknya tuli, bisu dan lumpuh adalah anaknya tidak pernah mendengar dan melihat serta tidak pula melangkahkan kakinya kepada kemaksiatan. Mendengar keterangan Ki Ageng Supa itu, Raden Rahmat tersenyum. Dan setelah beberapa hari kemudian, dilangsungkanlah perkawinan antara Raden Rahmat dengan Siti Karimah, putri Sunan Bungkul, yang ternyata tidak bisu, tuli, dan tidak lumpuh. Dari pernikahan dengan Mas Karimah atau Siti Karimah itu, Raden Rahmat dikaruniai dua orang putri, yaitu Mas Murtosiyah dan Mas Murtosimah. Selama tinggal di kediaman Ki Bangkuning, Raden Rahmat dikisahkan membangun masjid, yang kelak masjid ini dinamakan Masjid Rahmat atau Masjid Kembang Kuning. Ini adalah masjid pertama yang dibangun Sunan Ampel dan menyebarkan dakwah Islam kepada masyarakat sekitar. Demikianlah Ki Bangkuning yang menjadi mertua Raden Rahmat itu ikut serta mengembangkan dakwah Islam di sekitar kediamannya, terutama di masjid yang dibangun menantunya. Oleh karena itu, Ki Bangkuning memiliki putri bernama Mas Karimah, maka ia dikenal juga dengan sebutan Mbah Karimah, bermakna bapaknya si Karimah. Dengan nama itu, ia lebih dikenal masyarakat sekitar sebagai sesepuh desa, sehingga saat wafat makamnya dijadikan penziarahan oleh umat Islam. Setelah sukses berdakwah di Kembang Kuning, yang kemudian dakwahnya dikembangkan atau diteruskan oleh mertuanya, yaitu Mbah Karimah, maka Raden Rahmat pun melanjutkan perjalanan dakwahnya menuju Surabaya, yakni di Ampel Denta. Disinilah beliau bertemu dengan Adipati Surabaya bawahan Majapahit bernama Arya Lembusura, yang ternyata telah beragama Islam. Setelah itu, Arya Lembusura mengangkat Raden Rahmat sebagai imam masjid di Surabaya, berkediaman di Ampel Denta dengan gelar Sunan Ampel Denta dengan nama Pangeran Khotib. Sedangkan saudaranya Sunan Ampel atau Raden Rahmat, yaitu Raden Santri Aldi, diangkat oleh Arya Lembusura sebagai imam di Gresik dengan gelar Raja Pendita Agung atau Ali Murtolo atau Ali Murtado. Pada akhirnya dikisahkan bahwa di Ampel Denta ini Raden Rahmat menikah dengan Nyai Ageng Manila, putri Arya Teja dari Tuban. Menurut sejarah dalam, Arya Teja dari Tuban menikahi putri Arya Lembusura dan menurunkan bupati-bupati Tuban. Itu berarti Nyai Ageng Manila yang dinikahi Raden Rahmat itu adalah cucu perempuan Arya Lembusura, oleh karena terhitung cucu menantu Arya Lembusura. Maka pada saat Arya Lembusura mangkat, Raden Rahmat menggantikan kedudukannya sebagai penguasa Surabaya. Dalam perjalanan dakwahnya sebagai Sunan Ampel, Raden Rahmat mempunyai gaya dakwah yang sangat diteladani. Di antara dakwah yang dilakukan oleh Raden Rahmat atau Sunan Ampel sehingga beliau berhasil menyiarkan Islam, di antaranya sebagai berikut. Pertama, Raden Rahmat melakukan usaha dakwah dengan cara sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, yakni membentuk jaringan kekerabatan melalui perkawinan-perkawinan para penyebar Islam dengan putri-putri penguasa bawahan Majapahit. Dengan cara itu, ikatan kekeluargaan di antara umat Islam menjadi kuat. Cara menjalin kekerabatan dengan para penguasa yang dilakukan oleh Raden Rahmat demi tersiarnya dakwah Islam, di antaranya
Raden Rahmat menikah dengan Nyai Ageng Manila, putri penguasa Tuban Arya Teja, yaitu menantu Arya Lembusura. Sementara putri Arya Lembusura lainnya bernama Retna Panjawi menikah dengan Prabu Brawijaya dari Majapahit. Lewat tokoh Prabu Brawijaya yang juga menikahi bibi Raden Rahmat, hubungan Arya Lembusura terjalin. Terjadilah hubungan segitiga emas yang indah antara keluarga Majapahit, Surabaya, dan Tuban. Itu sebabnya setelah Prabu Brawijaya menyerahkan Raden Rahmat kepada penguasa Surabaya beragama Islam, yakni Arya Lembusura, dia tidak saja mengangkatnya menjadi imam, tetapi menikahkannya pula dengan Nyai Ageng Manila. Lewat hubungan kekerabatan dengan penguasa Surabaya, Arya Lembusura itulah yang pada gilirannya membawa Raden Rahmat pada kedudukan sebagai bupati penguasa Surabaya, menggantikan kedudukan Arya Lembusura. Kemudian langkah yang kedua adalah Raden Rahmat menikahkan kerabatnya yang bernama Khalifah Husein dengan putri Arya Baribin, Adipati Madura. Raden Rahmat menunjuk Khalifah Husein untuk menjadi imam di Madura dan Sumenep. Beliau berhasil mengislamkan semua orang Madura hingga Sumenep. Kemudian yang ketiga, Khalifah Husein memiliki saudara bernama Syekh Waliul Islam. Syekh Waliul Islam ini menikah dengan Retno Sambodi, putri penguasa Pasuruan bernama Lembu Miruda, yang masyhur disebut Panembahan Gunung Bromo. Lalu yang keempat, kerabat Raden Rahmat yang lain adalah Syekh Maulana Garib yang dinikahkan dengan Niken Sundari, putri Patih Majapahit bernama Mahodara. Yang kelima, putri Raden Rahmat hasil pernikahan dengan Nyai Karimah, putri Kibang Kuning yang bernama Mas Murtosiah, dinikahkan dengan santrinya yaitu Raden Paku yang kemudian bergelar Sunan Giri. Adik Mas Murtosiah yang bernama Mas Murtosimah dinikahkan dengan santrinya yang lain yaitu Raden Patah yang kemudian menjadi Adipati Demak. Cucu perempuan Raden Rahmat yang bernama Nyai Wilis dinikahkan dengan santrinya yang lain yaitu Raden Kusen, adik Raden Patah. Kemudian langkah dakwah kedua dari Raden Rahmat atau Sunan Ampel yaitu mendirikan masjid dan pesantren. Di tempat inilah beliau mendidik putra bangsawan dan pangeran Majapahit serta siapa saja yang mau datang berguru. Di masjid dan pesantren inilah Raden Rahmat atau Sunan Ampel mengajar dan menggembleng para santri tentang ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Di samping itu, beliau tidak hanya mengajarkan para santrinya ilmu syariat, tapi juga ilmu tarekat dan ilmu hakikat atau tasawuf. Baik lapal maupun makna, Raden Rahmat atau Sunan Ampel digambarkan mencontohkan kehidupan yang juhud dengan melakukan ridhoah ketat. Ilmu tasawuf yang diajarkan oleh Raden Rahmat adalah dengan laku suluk menurut ajaran tarekat Naqsabandiyah. Dengan mengajarkan ilmu tasawuf, Raden Rahmat saat itu dianggap sederajat dengan para guru suci Siwais yang berwenang melakukan diksha ba'iyat yang diberi sebutan kehormatan susuhunan. Demikianlah gelar susuhunan atau sunan yang diperuntukkan bagi Raden Rahmat dalam bentuk susuhunan Ampel atau Sunan Ampel, memiliki dua makna yang saling menguatkan satu sama lain. Pertama, sebutan susuhunan atau sunan diberikan kepada Raden Rahmat atau Sunan Ampel karena kedudukannya sebagai raja atau bupati Surabaya yang berkediaman di Ampel, sehingga menjadi susuhunan atau Sunan Ampel. Kedua, sebutan susuhunan atau sunan diberikan kepada Raden Rahmat karena kedudukannya sebagai guru suci di Dukuh Ampel yang memiliki kewenangan melakukan baiat kepada siswa-siswa rohaninya. Kemudian langkah atau strategi dakwah ketiga yang dilakukan oleh Raden Rahmat atau Sunan Ampel adalah dengan mengajarkan budi pekerti luhur sebagaimana yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW kepada masyarakat luas. Hasil didikan budi pekerti beliau yang terkenal adalah falsafah Mo'limo atau tidak mau melakukan 5 hal tercela, yaitu
Pertama, moh main, tidak main judi. Yang kedua, moh ngombe, tidak minum arak atau bermabuk-mabukan. Ketiga, moh maling, tidak mencuri. Keempat, moh madat, tidak menghisap candu atau ganja dan sejenisnya. Kelima, moh madon, tidak main perempuan yang bukan istrinya atau berzina. Menyaksikan hal ini, Prabu Brawijaya pun sangat senang atas hasil didikan Raden Rahmat. Raja menganggap agama Islam itu adalah ajaran budi pekerti yang mulia, sehingga ketika Raden Rahmat kemudian mengumumkan ajarannya adalah agama Islam, maka Prabu Brawijaya tidak menjadi marah. Hanya saja ketika dia diajak untuk memeluk agama Islam, ia tidak mau. Raden Rahmat diperbolehkan menyiarkan agama Islam di wilayah Surabaya, bahkan di seluruh Majapahit, dengan catatan bahwa rakyat tidak boleh dipaksa. Raden Rahmat pun memberi penjelasan bahwa tidak ada paksaan dalam beragama. Kemudian strategi keempat dalam dakwah Raden Rahmat atau Sunan Ampel adalah dengan mengajak masyarakat untuk menghidupkan siar Islam agar mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat dengan mengadakan tradisi spiritual pada acara-acara keagamaan, baik yang bersifat anjuran maupun yang bersifat pantangan, pada waktu maupun kejadian tertentu, ataupun dalam hal penyebutan nama terhadap status orang dengan tradisi campak. Dan hebatnya, pengaruh dakwah Raden Rahmat atau Sunan Ampel seperti ini tetap lestari hingga saat ini. Di antaranya, pertama, kebiasaan mentalkin orang mati, melakukan kenduri dan memperingati kematian seseorang atau selamatan pada hari ketiga, ke-7, ke-40, ke-100 hingga ke-1000. Yang ketiga, perayaan 1 atau 10 suro dengan penanda bubur suro, larangan menyelenggarakan hajat, menikahkan keluarga, menghitankan anak, dan pindahan rumah pada bulan suro. Kemudian yang ketiga adalah tradisi Rebo Wekasan atau Arba Akhir di bulan Sapar. Keempat, yaitu tradisi Nipsu Saban, paham wahdahul wujud. Kelima, memeriahkan peringatan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, pembacaan kasidah-kasidah yang memuji Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan Ahlul Bait, syairan perpujian yang ditujukan kepada Ali bin Abi Thalib dan keturunannya, dan membaca berbagai wirid. Keenam, menyuruh masyarakat agar memanggil ibunya dengan sebutan emak atau mak, memanggil kakak atau orang yang dianggap lebih tua dengan sebutan kak atau kang, memanggil adik atau sebutan kacoa atau kacong. Ketujuh, mempercayai berbagai jenis makhluk halus seperti genderuwo, kalong wewe, kuntilanak, pocong, tuyul, kalap, siluman, jin Islam, hantu penunggu pohon, arwah penasaran, dan berbagai tahayul lainnya. 8. Percaya terhadap hitungan suara toke, tabu mengambil pandai di lumbung pada malam hari, menyebut harimau dengan sebutan yang atau ong dan bermakna kakek, dan sebagainya. Islam yang berkembang di Jawa karena perjuangan dakwah Sunan Ampel dan para penyebar Islam abad ke-15 dan ke-16 adalah Islam yang unik, sebab ia merupakan akulturasi dan asimilasi dari aspek budaya pra-Islam dengan Islam, baik melalui jalur sosial, budaya, politik, ekonomi, mistik, kultus yang merefleksikan keragaman tradisi Muslim secara keseluruhan. Dalam konteks akulturasi dan asimilasi itulah pengaruh tradisi keagamaan Muslim campak menjadi sangat dominan dalam mewakili unsur sosio-kultur religius dibanding pengaruh tradisi keagamaan Muslim dari tempat lain. Usaha dakwah Sunan Ampel lebih merupakan hasil formulatif kreatif dari tradisi intelektual dan spiritual yang paling dinamis dan kreatif dalam sejarah perkembangan Islam. Hasilnya, semangat dakwah yang terbentuk mampu mempertahankan anasir-anasir lama kapitayan di satu pihak,
dan melakukan penetrasi sosio-kultural religius terhadap masyarakat Hindu-Buddha secara kreatif di pihak lain dengan memasukkan tradisi keagamaan Muslim campak melalui pendekatan Sufisme yang dengan cepat diterima dan diserap oleh masyarakat Jawa. Setelah Syekh Maulana Malik Ibrahim wafat, maka Sunan Ampel diangkat sebagai sesepuh Wali Songo sebagai mufti atau pemimpin agama Islam setanah Jawa. Beberapa murid dan putra Sunan Ampel sendiri juga menjadi anggota Wali Songo. Mereka adalah Sunan Giri, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Kalijaga. Sunan Bonang dan Sunan Derajat adalah putra Sunan Ampel sendiri. Jasa beliau yang besar adalah pencetus dan perencana lahirnya kerajaan Islam dengan rajanya yang pertama yaitu Raden Patah, murid dan menantunya sendiri. Beliau juga turut membantu mendirikan Masjid Agung Demak yang didirikan pada tahun 1477 Masehi. Salah satu di antara 4 tiang utama Masjid Demak hingga sekarang masih diberi nama sesuai dengan yang membuatnya, yaitu Sunan Ampel. Pada akhirnya Sunan Ampel pun wafat. Ada yang mengatakan bahwa beliau wafat pada tahun 1478 Masehi. Namun setelah diteliti, ternyata tahun wafatnya Sunan Ampel di antara berbagai sumber historiografi tidak ada kesepakatan. Meski tidak ada kepastian kapan tepatnya Sunan Ampel meninggal, namun makamnya yang terletak di sebelah barat Masjid Agung Ampel dijadikan pusat penziarahan umat Islam di seluruh Nusantara. Setiap hari banyak yang berziarah ke makam beliau, bahkan pada malam harinya juga. Semoga Allah menaikkan beliau ke derajat yang tinggi, derajat para aulia muqarrabin, dan meridhoi segala amal perbuatan beliau. Demikian kisah atau perjalanan Raden Rahmat menjadi Sunan Ampel dan menjadi salah satu tokoh Wali Songo yang sangat penting peranannya dalam menyebarkan Islam di tanah Jawa khususnya dan Nusantara pada umumnya. Terima kasih sudah menyimak kisah atau perjalanan Sunan Ampel atau Raden Rahmat ini. Semoga banyak hikmah yang kita bisa ambil. Mohon maaf kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.